sekarang apa? Tidak seperti kapal yang di belakang Pengemudi dayung yang di belakang ya? Ya, yang di belakang. Jadi bukan untuk di dayung, berbeda lagi. Berapa orang kalau misalkan menggerakkan ini? Sekitar apa ya? 20 lebih. 20, panjang soal. Iya. Dulu itu pernah lagi sentuh, dia enggak apa-apa kalau mau ini dayung asli dari kayu benawanya. Ini dulu itu pernah dipakai ke Buana yang keempat untuk menjemput pemain Soekarno. Dia tuh melewati di Bengawan Solo, jadi kapalnya tuh besar. Berarti dalam ya Bengawan Solo? Dalam sungainya. Dulunya mungkin dalam, sekarang agak kering. Ya kalau sekarang kelihatannya agak dangkal gitu. Lagu kan orang Jepang, tapi ya kepala kapalnya itu seperti kepala kapal. Oh, ini jangkar ya. Kalau itu apa? Sebagai kepala kapalnya. Kepala kapal. Kapalnya, jadi untuk sebagai kepala kapal lagi. Ya, ini sesatunya pun juga masih ada. Iya. Tiap Kamis diganti. Iya. Tapi sekarang jarang digunakan ya? Iya. Sesajennya diganti, diangkat. Iya, Kamis. Setiap Kamis. Kan di sini juga masih Islamnya ke jalan juga. Berarti sekarang udah diganti, Mi? Iya. Mereka kan Mungkin Kamis. nanti setiap pas sore. Iya. Seperti itu Pak-Bapaknya. Itu apa itu? Yang kada Kalau itu kurang tahu Ibu, tapi kalau semua ini sebagai kapalnya sebagai kepala. Sedari dulu jadi perhatian lesani musim kemarau tas berapa di musim hujan air meluap sampai jauh mata airmu dari Solo terkurung-gurung air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Itu perahu riwayatmu dulu.
jauh, akhirnya ke laut. Itu perahu riwayatmu dulu, kaum pedagang naik itu Ya kalau berat badan berat mah itu orang juga cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di backpackeran akhir tahun 2023. Meskipun video ini tayang di akhir Januari 2024 dan bentar lagi kita akan memasuki bulan di mana kita akan memilih pemimpin yang kita kenal dengan pemilihan umum telah memanggil kita. Jadi bentar lagi kita akan memilih pemimpin kita, pemirsa. Pemimpin yang akan memimpin negeri kita di tahun 2024 sampai 2029 ya. Dan bagi kalian yang telah mendapatkan surat cinta, surat cinta dari TPS, berarti dirimu sudah dewasa untuk memilih. Ya, pilihlah pemimpin yang terbaik, yang sekiranya menurut dirimu pemimpin itu adalah yang terbaik untuk memimpin negeri ini. Pilihlah calon-calon pemimpin yang terbaik untuk memimpin negeri ini, supaya negeri ini menjadi negeri yang damai, sejahtera, makmur, adil, dan juga bisa membuat hati senang rakyatnya, makmur rakyatnya, lapangan kerja luas, ekonomi menguat, sejahtera, makmur, adil, dan bisa mengayomi dunia, pemirsa. Waduh, jadi negeri kita ini sebenarnya dibentuk bukan saja untuk bangsa Indonesia saja, tetapi untuk perdamaian dunia. Ingatlah dalam konstitusi kita, dalam Undang-Undang Dasar 1945, alinea yang pertama dan keempat. Aduh, bagi kalian yang belum tahu ya dengarkan aja ketika upacara bendera, pemirsa. Ada pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea pertama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sedangkan pada alinea keempat berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Itu artinya negeri Indonesia ini dibentuk untuk perdamaian,
untuk menghapuskan penjajahan di dunia ini dan ikut serta mendamaikan dunia. Jadi siapapun yang nanti menjadi presiden, siapapun dari paslon manapun, yang penting bisa mensejahterakan, mengayomi bangsa sendiri dan ikut mendamaikan perdamaian dunia. Karena sejatinya meskipun bangsa kita makmur, kalau perdamaian dunia tidak damai, apalagi sedang perang dunia ketiga, amit-amit, itu dampaknya luar biasa. Ya siapa tahu kita tidak ikut perang, ya tiba-tiba ada nuklir nyasar ke kota kalian. Waduh, tiba-tiba kalian sedang nongkrong di kafe, ya ada yang jatuh dari langit, ternyata nuklir dari negara lain yang salah sasaran. Waduh, ledakan petasan itu luar biasa ya, tapi kalau ledakan nuklir, waduh, itu 50 tahun atau 100 tahun kota yang diledakkan nuklir itu tidak boleh ditinggali. Salah satu contohnya nih, lihat Chernobyl dan juga Fukushima. Ya, ledakan nuklir di mana kotanya harus dikosongkan bertahun-tahun pemirsa. Kalau diisi, ya esok hari kalian akan sakit, kena radiasi dan mati. Waduh. Jangan sampailah kalian memilih pemimpin yang pelanga-pelongo. Ketika terjadi perang dunia ketiga, pelanga-pelongo. Ketika BBM naik, pelanga-pelongo. Ketika harga beras naik, pelanga-pelongo. Ketika lapangan pekerjaan ya sulit, ya investor hengkang, hutang menumpuk, pelanga-pelongo. Kalau pemimpinnya udah pelanga-pelongo, otomatis rakyatnya pun menjadi pelanga-pelongo. Waduh. Jadi pilihlah pemimpin yang tidak pelanga-pelongo. Siapakah dia? Ya cari tahu aja sendiri ya. Mamang bukan kampanye, tetapi silakan pilihlah dengan hati dirimu sendiri pemirsa. Karena dirimu sudah dewasa untuk memilih. Oleh karena itu marilah kita berdoa, mudah-mudahan di tahun 2024 ini merupakan tahun yang bahagia, makmur, sejahtera baik di Indonesia maupun dunia. Di dunia damai, di Indonesia makmur dengan pemimpin yang hebat. Amin. Oke, Backpacker Mania, Mamang masih di Keraton Surakarta, Keraton Kasunanan Surakarta atau dikenal dengan Keraton Solo. Ya, Mamang ditemani oleh gadis keraton tapi masih siswi SMK ya. Waduh, meskipun siswi SMK ini bahasanya, tutur bahasanya luar biasa, pengetahuannya luar biasa. Kalau Mamang menjadi gurunya, ini nilainya kasih nilai 100 lah. Bagus sekali ya menjelaskannya. Waduh, mantap nih pendidikan kita ya. Oke, Backpacker Mania, Mamang masih berada di Museum Keraton Surakarta. Kali ini Mamang melihat ada koleksi-koleksi alat-alat transportasi pada masa lalu. Salah satunya adalah alat transportasi berupa perahu. Waduh. Yang ada di museum ini adalah dayungnya. Sebuah dayung yang panjangnya 10 meter. Waduh, 10 meter. Dan dayung ini, satu dayung ini ya digerakkan oleh 20 orang. Waduh. Bayangkan dayungnya aja 10 meter. Berarti bisa kebayang berapa besar perahunya. Ternyata Keraton Solo pernah membuat perahu Titanic. Waduh. Perahu Titanic yang berlayar di Sungai Bengawan Solo. Nama perahunya adalah Kiai Raja Mala atau dikenal dengan Cantik Raja Mala. Waduh, ini perahu terbesar di Sungai Bengawan Solo. Saking besarnya, dayungnya pun ya harus digayuh oleh 20 orang. Katanya satu kapal ini ada 100 dayung. Waduh. Mantap ya. Bagaimana besarnya ini perahu tersebut. Dan juga bisa membayangkan seberapa dalam ini Sungai Bengawan Solo ini. Waduh. Kalau kapalnya besar, otomatis sungainya juga besar dan dalam. Kota Surakarta atau kota Solo ini yang ada Keraton Kasunanan Surakarta tidak pernah bisa dipisahkan dengan keberadaan Bengawan Solo.
Sungai terpanjang di Pulau Jawa itu beberapa kali meluap dan membuat kota Solo kebanjiran. Rupanya dulu Bengawan Solo menjadi jalur utama transportasi di kota Solo. Jalur ini menyambung hingga ke Gresik, Jawa Timur, dan menjadi pelayaran utama. Sejarawan UNS Susanto mengatakan peran Bengawan Solo sangat penting, terutama saat era Pakubuwono II, di mana Bengawan Solo sangat bermanfaat pada masa itu, yang dikutip dari Detik Jateng dengan berjudul artikel cerita Bengawan Solo yang pernah jadi nadi utama transportasi. Bengawan Solo ini mempunyai arti bengawan dan sala. Bengawan artinya sungai, air mengalir, dan sala adalah desa Sala yang lapal orang Jawa sekarang bernama Solo. Jadi pada akhirnya Bengawan Sala ini menjadi Bengawan Solo, artinya sungai Solo, karena sungai yang melewati desa Solo atau Sala, yang kelak desa Sala atau Solo ini menjadi ibu kota kerajaan Mataram Islam dan ibu kota Keraton Surakarta Hadiningrat. Dari sinilah kita bisa berlayar menuju Laut Jawa melalui sungai Bengawan Sala atau Bengawan Solo. Dikutip dari pemerintahan kota surakarta.go.id yang berjudul Mengalir dengan Keharuman Sejarah Sungai-Sungai Kota Solo, Sungai Bengawan Solo adalah sungai terbesar dan terpanjang di Pulau Jawa. Sungai ini memainkan peran penting dalam perekonomian dan sejarah wilayah ini, mengalirkan air dari daerah aliran sungai seluas kurang lebih 16.100 km. Aliran sungai ini bermula dari Pegunungan Sewu di barat daya Surakarta dan berakhir di Laut Jawa utara Surabaya atau kita kenal Gresik sekarang, membentang sepanjang lebih dari 600 km. Nama Bengawan Solo berasal dari kata Bengawan yang artinya sungai besar dalam bahasa Jawa klasik, dan Solo yang awalnya adalah Sala, nama sebuah desa di wilayah eks-Kresidenan Surakarta yang kemudian menjadi pusat kerajaan baru, yaitu Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Sejarah kota Solo, sejarah kota Surakarta, sejarah Keraton Surakarta Hadiningrat, dan juga sejarah Mangkunegara tidak lengkap tanpa adanya Bengawan Solo ini, ya. Dengan adanya Bengawan Solo, maka di sekitaran Bengawan Solo, tepatnya di Desa Sala, akan ada pusat kerajaan. Bengawan Solo ini merupakan urat nadinya kota Solo pada masa lalu, pemirsa. Urat nadinya kerajaan Mataram Islam dan Keraton Surakarta Hadiningrat. Saking pentingnya Bengawan Solo bagi kehidupan warga Solo dan sekitarnya, maka komponis terkenal kita yaitu Gersang menciptakan lagu Bengawan Solo, riwayatmu dulu. Bengawan Solo merupakan salah satu sungai terpanjang di Jawa. Sungai ini membentang dari Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Menurut sejumlah catatan sejarah, Bengawan Solo sudah ada sejak zaman purba. Waduh, kondisi Bengawan Solo saat ini tentu berbeda dengan masa lalu. Di masa lalu, Bengawan Solo pernah menjadi jalur transportasi terpenting di Jawa. Salah satu catatan yang memuat kondisi Bengawan Solo di masa lalu itu ditulis oleh Bupati Bojonegoro, Raden Adipati Harya Reksa Kusuma pada tahun 1884 Masehi. Pada catatan yang ditulis dengan menggunakan aksara Jawa Carik ini disebutkan, Benawi Sala menika awit saking kita ngawi dumugi ing muaranipun sanget kaambah dening baita. Kata kanget baita saking tlatah ngawi amot dagangan dateng cepu. Awit ing ngriku pekenipun ageng. Wonten ugi baita ingkang amot dagangan ngantos dumugi. Peken ing kali tiduk bos janegara babat dumugi Sidayu lan Gresik. Artinya Sungai Bengawan Solo itu dari kota Ngawi sampai dengan muaranya
dapat dilalui dengan menggunakan perahu. Pada masa itu banyak sekali perahu dan dari Ngawi membawa barang dagangan menuju Cepu, sebab di situ pasarnya besar. Ada pula kapal yang membawa dagangan sampai dengan Kali Tidu, Bojonegoro ya, Babat sampai dengan Sedayu dan Gresik. Sebelum tram, kereta api dan gundi sampai dengan Surabaya, perahu dagangan yang belayar di Bengawan Solo jumlahnya ratusan. Bahkan tiap hari ya, bila kita mancing di Bengawan Solo dulu ya, seperti jalan raya Pantura pemirsa, seperti jalan Trans Jawa, hilir mudiknya kapal. Berdasarkan catatan tersebut dapat dibayangkan betapa ramainya Bengawan Solo di masa lalu itu. Sungainya yang lebar dan dalam ditambah dengan aliran airnya yang tergolong tenang adalah alasan mengapa Bengawan Solo menjadi salah satu sungai paling ramai sebagai alat transportasi di Jawa. Bukti tentang adanya aktivitas lalu lintas air di Bengawan Solo sampai saat ini masih dilihat buktinya. Beberapa bekas bandar atau sandaran kapal di masa lalu masih dapat dijumpai di sejumlah daerah di Solo. Selain itu, kebesaran tradisi bahari yang ada di Bengawan Solo tentu tidak bisa dilepaskan dari keberadaan sejumlah barang peninggalan masa lalu yang kini tersimpan di Museum Radia Pustaka dan Museum Keraton Solo. Salah satunya adalah perahu cantik Raja Mala atau perahu Kiai Raja Mala yang kita kenal perahu terbesar yang dimiliki oleh Keraton Kasunanan Surakarta, dan perahu ini dijuluki Titanic dari Bengawan Solo. Waduh. Pada zaman dahulu Sungai Bengawan Solo merupakan sungai yang luas. Sungai itu menjadi sarana bagi kapal-kapal yang mengangkut barang-barang konsumsi dan niaga ke pedalaman Pulau Jawa. Maka tak heran apabila saat itu peradaban di aliran sungai itu menjadi maju karena banyaknya kapal-kapal besar yang melintas bahkan sampai ke kota Solo. Salah satu kapal besar itu adalah kapal Kiai Raja Mala milik Keraton Surakarta atau dikenal dengan Cantika Raja Mala. Dilansir dari Brilio.net, kapal Kiai Raja Mala digunakan oleh Pakubuwono IV dalam pelayaran menuju Sumeneb, Madura untuk melamar Putri Bupati Cakraningrat, Bupati Madura. Sebelum melakukan pelayaran, kapal itu dihiasi dengan ornamen yang indah. Saat mengarungi sungai terpanjang di Pulau Jawa itu, kapal Kiai Raja Mala tampak berlayar dengan gagah perkasa. Maka tak heran hingga kini banyak orang mengenang kegagahannya sebagai kapal Titanic dari Bengawan Solo. Lalu bagaimana kapal itu dibuat dan seperti apa kondisinya kini? Pada tanggal 19 November 1809, Gubernur Hindia Belanda Jenderal William Daendels memberi hadiah pada Pakubuwono IV berupa sebuah perahu yang besar. Di ujung perahu itu terdapat cantik atau hiasan berupa perawan Belanda. Waduh. Melihat keindahan perahu itu, Pakubuwono IV berkeinginan membuat perahu sejenis untuk dikawinkan dengan perahu barunya itu. Daendels ini merupakan seorang gubernur jenderal yang pernah membuat jalan raya dari Anyer sampai Panarukan, pemirsa. Pakubuwono IV kemudian meminta putranya yang bernama Pangeran Adipati Anom untuk membuat perahu itu. Dalam pembuatannya, Adipati Anom menggunakan kayu jati yang diambil dari hutan Donoloyo. Setelah selesai dibuat, perahu itu langsung dinikahkan dengan perahu pemberian Daendels dengan sebuah upacara pernikahan yang dilaksanakan di Kedung Panganten Bengawan Solo pada 19 Juli 1811. Terinspirasi dari tokoh pewayangan, perahu itu diberi nama Kiai Raja Mala dan perahu pemberian Daendels bernama perahu Cantik Raja Mala. Dilansir dari merdeka.com dengan artikel kisah sejarah perahu Raja Mala, kapal Titanicnya Raja Solo yang melegenda. Ukuran kapal Kiai Raja Mala memiliki ukuran sebesar 58,9 meter kali 6,5 meter.
Itu artinya kapal ini sangat besar ya bagi ukuran kalau berlayar di Sungai Bengawan Solo ini. Ya kalau sekarang mungkin setara dengan kapal Felny yang berlayar di laut pemirsa. Dilansir dari Brilio.net, kapal Raja Mala dianggap besar dan perkasa pada zamannya. Bahkan dayungnya saja memiliki panjang 6,6 meter dan 10 meter. Hingga kini masih tersimpan di Museum Keraton Surakarta. Konon satu dayung ini digayuh oleh 20 orang. Dan satu kapal ini sampai 100 dayung. Waduh. Pada masa kejayaannya kapal ini digunakan sebagai sarana jalan-jalan penguasa Keraton Kasunanan Surakarta dan hajatan penting. Ya salah satunya ingin melamar gadis di luar Pulau Jawa pemirsa. Salah satunya melamar gadis anak Bupati Madura. Yang kebetulan Pulau Madura itu terpisah dari Pulau Jawa. Kapal ini tampak perkasa saat meluncur di Sungai Bengawan Solo, Sungai Brantas, Laut Utara Jawa, dan Selat Madura. Perahu ini digunakan hingga masa pemerintahan Pakubuwono ke-7. Namun pada masa itu kapal ini mengalami 2 kali pengecilan karena kondisi debit Sungai Bengawan Solo yang semakin surut dan dangkal. Ya kalau lihat kondisi Bengawan Solo hari saat ini ya, dilihat dari channel-channel yang suka berenang di Bengawan Solo, ternyata ada orang yang bisa berjalan dari satu sisi ke sisi lain tanpa tenggelam. Itu artinya Bengawan Solo saat ini benar-benar dangkal pemirsa. Tapi ketika memang lihat di museum, lihat dayungnya yang sangat panjang sampai 10 meter dan 6,5 meter itu artinya kapal itu sangat besar, dan kapal itu besar pasti Sungai Bengawan Solo pun sangat dalam. Di masa lalu, lama tak digunakan, bangkai kapal ini ditemukan di Pesanggrahan Lagen Harjo yang lokasinya tak jauh dari Sungai Bengawan Solo. Kini cantik kapal Raja Mala disimpan pada sebuah ruang gelap di Museum Radia Pustaka. Bahkan patung kepala yang dulunya ditempatkan di ujung kapal itu tak bisa dipindahkan. Selain itu, satu cantikan lainnya disimpan di Museum Keraton Kasunanan Surakarta. Setiap hari Selasa Kliwon, cantik itu selalu diberi sesaji. Tujuannya sebagai bentuk penghormatan kepada para penunggu benda itu yang dipercaya masih ada di dalamnya. Setelah pemerintah Hindia Belanda membangun jalan kereta api dan jalan raya, dan kendaraan darat menjadi canggih seperti kereta uap dan mobil, maka kendaraan khas Keraton Surakarta ini, yaitu perahu Cantika Raja Mala, itu mulai ditinggalkan oleh para penguasa keraton. Para penguasa keraton lebih memilih naik mobil saja atau naik kereta api. Selain itu juga ya, Sungai Bengawan Solo dari tahun ke tahun semakin dangkal. Waduh, itu artinya kapal besar tidak akan bisa berlayar. Bahkan beberapa kali kapal besar Cantika Raja Mala ini direnovasi, dari sangat besar diperkecil lagi. Konon yang terakhir kecilnya itu seperti perahu yang ada di Pangandaran pemirsa. Waduh, perahu kecil. Dan setelah itu ditinggalkanlah perahu tersebut ya, terlupakan dan menjadi bahan koleksi museum. Kalau sekarang masih bisa naik. Air mengalir sampai jauh.